Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Beli 15 saham high dividend saat market hancur. Apakah menarik? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Salah satu keuntungan yang diperoleh saat harga saham turun signifikan adalah dividen yield yang semakin besar. Apalagi pada saham-saham yang biasanya membagi dividen dengan porsi yang menarik. Nah, di video ini saya mau bahas tentang 15 saham di indeks high dividend. Apa yang terjadi dengan dividen yield mereka saat harganya turun signifikan? Kita akan membandingkan dengan dua kondisi, yaitu di tahun 2023 dan tahun 2024. Yang dibandingkan juga adalah dua aspek, yaitu capital gain dan dividen. Apakah saat harga saham turun secara otomatis dividen yield meningkat? Ataukah ada faktor lain yang menentukan sehingga dividen yield bisa lebih besar di tahun 2024? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari lihat rekap sederhana yang saya buat. Seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Mohon juga agar dapat mengecek data yang ditampilkan, karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Ingat, disclaimer on. Saham pertama adalah ADRO. Kamu bisa lihat di sini. Harganya di tahun 2024 per tanggal 18 Juni 2024 turun 23% dibandingkan harga open tahun 2023. Sekarang kita bandingkan dari aspek dividen per share. Total dividen per share tahun 2023 adalah 492 dan tahun 2024 409. Itu artinya secara dividen per share terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023. Tapi menariknya, dividen yield malah naik 1,1% dari 13,6 menjadi 14,7. Itu karena harga sahamnya yang mengalami penurunan. Saham kedua adalah Antam. Teman-teman bisa lihat di sini, harga sahamnya mengalami penurunan sekitar 39% di tahun 2024. Untuk dividen per share-nya malah mengalami peningkatan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Dampaknya, dividen yield mengalami peningkatan sekitar 6,6%. Dari yang awalnya 4% menjadi 10,6% di tahun 2024. Itu karena dividen per share-nya naik dan harga sahamnya mengalami penurunan. Saham ketiga adalah ASII, di mana harga sahamnya turun sekitar 23%. Nah, untuk ASI sendiri ada catatan di sini, di mana jika di stabilo merah berarti biasanya perusahaan bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan di tahun 2024 baru 1 kali membagi dividen. Sehingga agar perhitungan bisa apple to apple, jumlah dividen yang dihitung di tahun 2023 hanya dividen pertama saja. Dividen kedua tidak diperhitungkan, karena di tahun 2024 baru membagi dividen sebanyak 1 kali. Jika kita lihat, dividen per share tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2024. Nah, itu mengakibatkan dividen yield di tahun 2024 ini masih turun sekitar 0,1%. Dari 9,6 menjadi 9,5. Tapi penurunannya tidak signifikan karena harga saham yang mengalami penurunan. Saham keempat adalah BBNI, yang mana harga sahamnya turun sekitar 7%. Untuk dividen per share-nya mengalami peningkatan di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, hal itu menyebabkan dividen yield-nya naik 2,2% dari 4,3 menjadi 6,5% di tahun 2024 karena harga sahamnya turun dan dividen per share mengalami peningkatan. Saham kelima adalah BRI, yang mana harga sahamnya turun 15% jika dibandingkan dengan harga open tahun 2023. Untuk dividen per share-nya juga mengalami peningkatan, dan hal itu menyebabkan dividen yield naik sekitar 1,8% dari 5,9 menjadi 7,6%. Saham keenam BJBR, yang mana harga sahamnya turun sekitar 29% di tahun 2024 ini. Dan untuk dividen per share-nya juga mengalami penurunan. Tapi untuk aspek dividen yield malah mengalami peningkatan sekitar 2,2%. Dari 7,8 menjadi 10%. Kenapa bisa seperti itu? Karena meskipun dividen per share-nya turun dari 104 menjadi Rp95, tapi harga sahamnya turun lebih besar, dari 1.345 menjadi 955. Hal itulah yang menyebabkan kenapa dividen yield-nya masih bisa tumbuh padahal dividen per share mengalami penurunan. Saham ketujuh BJTM, yang mana harga sahamnya turun sekitar 30%, dan dividen per share-nya mengalami peningkatan. Otomatis hal itu menyebabkan dividen yield naik 3,4%. Dari 7,5 menjadi 10,9%. Kapan lagi kamu bisa dapatkan BJTM yang mencetak dividen yield 10%?
Saham ke-8, BMRI, yang mana harga sahamnya masih naik 16% dibandingkan harga open tahun 2023. Dan untuk aspek dividen per share-nya juga mengalami peningkatan dari 264 menjadi 353. Nah, untuk dividen yield-nya naik sedikit sekitar 0,8% dari 5,3 menjadi 6,2%. Kemudian BNGA yang mana harga sahamnya naik signifikan yaitu 39% di tahun 2024 ini. Dan untuk dividen per share-nya juga naik dari 115 menjadi 122. Tapi dividen yield-nya malah turun 2,3% dari 9,7 menjadi 7,5%. Kenapa? Karena kenaikan harga saham di tahun 2024 ini lebih besar dibandingkan kenaikan dividen per share. Saham ke-10 adalah BSSR. Sama seperti ASII tadi, kamu bisa baca untuk keterangan saham-saham yang di stabilo berwarna merah. Untuk harga sahamnya mengalami penurunan sekitar 9% dan dividen per share-nya juga turun signifikan dari 341 menjadi 118. Akibatnya dividen yield-nya turun 4,9% dari 7,9 menjadi 3%. Saham ke-11 HMSP yang mana harga sahamnya turun 19% di tahun 2024 ini, tapi dividen per share-nya malah mengalami peningkatan. Hal itu menyebabkan dividen yield naik dari 6,5 menjadi 10,2% di tahun 2024 ini, dengan kata lain naik sekitar 3,7%. Saham ke-12 ITMG, untuk harga sahamnya turun 38% dan dividen per share-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan juga. Hal itu menyebabkan dividen yield turun 9,2% dari 16,4 menjadi 7,3%. Saham ke-13 PTA, harga saham turun 33% dan dividen per share-nya juga turun sangat signifikan sehingga menyebabkan dividen yield turun 13,5% dari yang awalnya 29,6 menjadi 16,2% di tahun 2024. Saham ke-14 TLKM, mana harga sahamnya turun 27% dan dividen per share mengalami peningkatan. Hal itu menyebabkan dividen yield-nya naik 2,1% dari 4,5 menjadi 6,6%. Dan saham ke-15 adalah UNTR yang harga sahamnya turun 19% dan dividen per share-nya juga turun signifikan. Hal itu menyebabkan dividen yield-nya turun 16,3% dari 23,7% menjadi 7,4%. Nah, jika teman-teman lihat ini, untuk komposisi dari total dividen per share di tahun 2023 adalah 16.404, sedangkan di tahun 2024 hanya 6.263. Dengan kata lain, terjadi penurunan yang signifikan untuk dividen per share 15 saham yang kita bahas tadi secara total. Tentu saja ada saham yang dividen per share-nya naik, tapi ada juga saham yang dividen per share-nya turun. Tapi dari secara total keseluruhan, 15 saham yang ada di indeks high dividend terjadi penurunan dividen per share di tahun 2024 ini. Kita lihat untuk dividen yield-nya, ternyata ada beberapa perusahaan yang berdampak positif dengan adanya penurunan harga saham, sehingga membuat dividen yield-nya di atas 10%. Contohnya, seperti ADRO yang dividen yield-nya 14,7% dengan harga 2.780. Antam yang dividen yield-nya 10,6% dengan harga 1.210. Ada juga saham BJBR dan saham BJTM dengan dividen yield sekitar 10 dan 10,9% dengan harga 955 dan harga 500. Ada juga HMSP dengan dividen yield 10,2% pada harga 680 dan saham PTBA dengan dividen yield 16,2% pada harga 2.460. Nah, kamu bisa lihat di sini perbandingan antara penurunan harga saham yang signifikan, kenaikan dividen per share di tahun 2024 dan dampaknya terhadap dividen yield perusahaan di tahun 2024 ini. Data ini bisa kamu jadikan referensi untuk memproyeksikan berapa kira-kira dividen di tahun 2025 nanti, baik itu dari aspek dividen per share dan dari aspek dividen yield-nya. Tentu saja dengan mempertimbangkan harga di tahun 2024 yang mengalami penurunan. Logikanya, semakin dalam harga saham turun dan semakin tinggi dividen per share naik, berpotensi menyebabkan dividen yield menjadi lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Jadi, kamu sudah tahu saham-saham apa yang mungkin di tahun 2025 nanti akan menawarkan dividen yield yang tinggi jika dibeli di tahun 2024, setidaknya berdasarkan terjadi penurunan harga saham yang signifikan dan kinerjanya masih bisa tumbuh. Nah, dari data tadi, kamu bisa lihat bahwa harga saham yang turun tidak 100% menjamin dividen yield akan meningkat di masa depan.
Hal itu karena ada satu poin lagi yang menentukan, yaitu dividend growth. Apabila harga sahamnya turun dan dividennya tumbuh, potensi dividen yield jadi lebih besar di masa depan. Tapi, apabila harga sahamnya turun dan dividennya juga turun, dividen yieldnya akan sulit naik atau bahkan kemungkinan besar bisa turun juga. Jadi, dari video ini, ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan apabila kamu sedang mencari saham dari aspek dividen untuk jangka panjang. Pertama, cari saham yang harganya turun signifikan tapi labanya masih bertumbuh di tahun 2024 ini dibandingkan tahun sebelumnya. Karena dividen berasal dari laba, berarti jika laba naik, kemungkinan besar dividennya akan naik. Jangan kejar dividen pada perusahaan yang labanya sedang turun signifikan. Kedua, usahakan saham tersebut merupakan saham yang dividen payout rasionya konsisten dari tahun ke tahun. Hindari saham yang payout rasionya naik turun secara drastis. Misal, kadang bisa 100% tapi kadang hanya 20%. Ketiga, pastikan saham itu selalu bagi dividen minimal 10 tahun terakhir. Jangan sampai labanya sudah naik, payout rasionya stabil, tapi ternyata saham itu pernah absen bagi dividen. Ingat, saat saham absen bagi dividen 1 tahun saja, berarti kamu kehilangan kesempatan memperoleh uang tunggu selama 1 tahun. Keempat, cari perusahaan yang produk atau jasanya selalu dibutuhkan. Jadi, jangan hanya kejar dividen, tapi pastikan perusahaannya juga dibutuhkan. Karena ingat, apabila produk atau jasa sangat dibutuhkan masyarakat, secara tidak langsung hal itu akan berpengaruh terhadap banyak tidaknya penjualan perusahaan. Dan pada akhirnya akan berujung pada besar kecilnya laba yang dicapai. Sebagai informasi, kalau kamu mau mendalami belajar tentang dividen investing saat harga saham sedang turun signifikan, mungkin video ini akan berguna bagi kamu. Semoga ada manfaat baru setelah nonton video ini. Sekarang langsung saja kita nonton. Saat ini saya mau sharing tentang strategi dividen investing. Menurut saya, strategi ini akan sangat berguna apabila saat market merah membara. Saat harga saham perusahaan bagus turun signifikan, strategi dividen investing akan melihat hal itu sebagai peluang. Tapi ingat, tidak semua saham bisa menerapkan strategi ini. Sederhananya, strategi ini hanya cocok bagi saham perusahaan yang punya fundamental bagus, harga saham masih masuk akal, rutin bagi dividen, dan punya brand image yang kuat. Kalau biasanya saat harga saham turun kita akan mencari saham yang lagi diskon, dengan strategi ini kita akan mencari saham yang berpotensi dividen yield lebih besar. Kita tetap mempertimbangkan valuasi yang masuk akal, tapi fokusnya bukan di situ. Kita fokus kepada potensi dividen yield masa depan dan berapa banyak lembar saham murah yang bisa didapatkan. Semakin harga saham turun, semakin banyak lembar saham murah bisa dibeli. Intinya, dividen investing bukan fokus kepada harga saham, tapi kepada lembar saham. Kita tidak mencari saham murah, tapi kita mencari lembar saham murah. Seperti yang kamu tahu, besar kecilnya dividen yang diterima bukan berasal dari harga saham, tapi seberapa banyak lembar saham yang kamu punya. Meski harga sahamnya rendah, tapi lembar saham sedikit, dividen juga sedikit. Sebaliknya, meski harga saham tinggi, tapi lembar saham banyak, dividen yang diterima juga banyak. Nah, jadi dengan kondisi market yang sedang turun terus, kita akan memanfaatkan peluang untuk mengumpulkan lembar saham yang semakin banyak saat harga semakin murah. Agar kamu bisa lebih memahami tentang konsep ini, mari saya berikan contoh yang real. Jangan bosan-bosan ya, saya akan gunakan contoh saham BRI di video ini. Tapi, kalau kamu mau pakai saham lain juga boleh. Sesuaikan saja analisa yang saya buat dengan saham yang ingin kamu analisa. Karena yang saya ajarkan adalah caranya, bukan rekomendasi nama saham. Kerugian tetap tanggung jawab kamu sendiri. Pertama kita lihat dulu dari perkembangan dividen BRI selama 6 tahun. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Di sini kamu bisa lihat bahwa saham ini konsisten bagi dividen setiap tahun. Itu adalah kunci pertama untuk menerapkan strategi ini, di mana harus membeli saham yang rutin bagi dividen setiap tahun tanpa pernah absen. Kalau sahamnya pernah absen bagi dividen, berarti tidak masuk kriteria dividen investing. Selanjutnya kita amati growth dividen BRI selama 6 tahun. Di sini kamu bisa lihat bahwa dividen BRI pernah naik hingga 76% di tahun 2022, tapi juga pernah turun 41% di tahun 2021. Dengan kata lain, itu adalah potensi range dividen yang kamu dapatkan selama 6 tahun. Fungsi range dividen ini adalah kamu bisa mempertimbangkan di kemudian hari. Bagaimana jika dividen saat ini berkurang 41%? Apakah saham ini tetap menarik atau tidak? Kita tentu harus pertimbangkan histori yang pernah terjadi untuk membuat proyeksi masa depan.
Dengan kamu tahu kemungkinan terburuk dari aspek dividen, kamu jadi punya antisipasi dan tidak terlalu over ekspektasi. Melanjutkan dari tabel di bawah ini, kamu juga bisa lihat bahwa sejak tahun 2022 hingga 2024, growth dividen BRI terus turun. Dari yang awalnya 76%, turun jadi 65%, turun jadi 11%. Artinya, kamu sebaiknya tidak terlalu berharap dividen tahun 2025 akan di atas 11%. Tapi persiapkan mentalmu apabila dividen growth BRI di bawah 10%. Meski begitu, satu hal yang bisa jadi kelebihan BRI dari aspek dividen adalah mereka punya growth rata-rata di atas 10%. Tentu saja, selain tahun 2021 yang turun 41%, nah dari tahun 2020 hingga 2024, growth dividennya selalu di atas 10%. Dividen yang besar dipengaruhi oleh pencapaian laba dan kebijakan payout ratio. Artinya, BRI mampu memenuhi dua hal itu dengan baik, sehingga growth-nya juga memuaskan. Sekarang kita akan berbicara tentang laba, karena poin ini sangat berkaitan dengan seberapa banyak dividen yang bisa kamu terima. Jika tadi kamu lihat growth dividen, sekarang kita bahas growth laba. Seperti yang kamu tahu, dividen yang dibagi merupakan hasil pencapaian laba tahun sebelumnya. Jadi, apabila kita bahas dividen tahun 2019 hingga 2024, artinya hal itu berasal dari pencapaian laba tahun 2018 hingga 2023 atau 1 tahun sebelumnya. Antisipasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk dividen investing, karena fokus dividen investing adalah dividen rutin dalam jangka panjang, sehingga pemegang saham harus punya keyakinan kuat terhadap saham yang dia beli. Dengan mengetahui penurunan laba terbesar dari sebuah perusahaan, kamu jadi punya kesiapan mental dan psikologi yang lebih kuat apabila hal itu jadi kenyataan. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa laba BRI pernah naik hingga 67% di tahun 2021, tapi pernah juga turun 46% di tahun 2020. Sama seperti tadi, data ini bisa berguna untuk memproyeksikan masa depan. Bagaimana jika di masa depan laba BRI turun 46% dari saat ini? Apakah kamu masih tertarik dengan saham ini? Atau langsung cut loss? Apalagi jika harga saham turun signifikan dan labanya juga turun. Apakah psikologimu masih tenang atau sudah mulai kacau? Setelah mengetahui dua hal tadi, selanjutnya mari kita hubungkan antara dividen yang dibagi dan laba yang dicapai. Bisa kamu lihat bahwa ada hubungan kuat antara dua komponen ini. Saat laba tumbuh signifikan, dividen juga akan naik, begitu juga sebaliknya. Bahkan untuk studi kasus saham BRI ini, pertumbuhan dividen cenderung lebih tinggi dari pencapaian laba, setidaknya untuk dividen tahun 2020 hingga 2022. Saat laba naik 6% di tahun 2019, dividen yang dibagi di tahun 2020 naik 27%. Saat laba turun 46% di tahun 2020, dividen yang dibagi hanya turun 41%. Saat laba naik 67% di tahun 2021, dividennya malah tumbuh 76%. Tapi sejak tahun 2023, growth dividen BRI sudah lebih normal, mengikuti pencapaian labanya. Saat laba naik 65% di tahun 2022, dividen di tahun 2023 juga naik 65%. Bahkan saat laba naik 18% di tahun 2023, dividennya hanya tumbuh 11% di tahun 2024. Itu artinya kamu harus punya antisipasi tentang dividen tahun 2025. Apabila di tahun 2024, laba BRI hanya tumbuh di bawah 10%, berarti dividennya juga tidak akan tumbuh signifikan. Tentu saja hal ini juga karena skala BRI yang sudah besar. Coba bayangkan, dengan laba 60 triliun di tahun 2023, untuk membuat tumbuh 10%, artinya harus ada kenaikan laba 6 triliun rupiah. Angka kenaikan laba 6 triliun itu bisa dikatakan sangat besar jika dibandingkan laba perusahaan kecil. Bahkan ada beberapa perusahaan besar yang labanya tidak sampai 6 triliun setahun. Artinya, semakin besar laba yang sudah dicapai, akan semakin penuh tantangan untuk membuat tumbuh di atas 10%. Itulah salah satu alasan yang harus kamu pertimbangkan saat akan memilih saham. Setelah menganalisa hubungan antara laba dan dividen, sekarang mari kita coba implementasikan. Kira-kira, untuk mendapatkan dividen 100 juta per tahun, butuh berapa banyak lembar saham? Ingat, yang kita tekankan di sini adalah lembar saham dan bukan jumlah rupiah. Karena lembar saham yang sama, belum tentu juga kamu mengeluarkan uang yang sama. Untuk itulah saya membuat video ini, agar pemahaman kamu bisa lebih luas lagi saat melihat konsep dividen investing. Kita langsung bahas saja. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa
Untuk memperoleh dividen 100 juta setahun, di tahun 2019, kamu butuh lembar saham sekitar 756.000. Tapi menariknya, untuk memperoleh dividen yang sama yaitu 100 juta, di tahun 2024, kamu hanya butuh 313 lembar saham saja. 313.000 lembar saham saja. Artinya, selisih lembar saham kamu berkurang di atas 50%. Dari yang awalnya 756, turun menjadi 313.000 lembar saham saja. Hanya dalam waktu 6 tahun, yaitu 2019 ke 2024. Alias, kamu bisa memperoleh diskon lebih dari 50%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa jumlah dividen yang diterima sama, tapi lembar saham yang dibutuhkan jadi lebih sedikit? Jawabannya adalah karena dividen yang dibagi semakin besar. Pada tahun 2019, BRI hanya bagi dividen 132 per lembar saham. Tapi pada tahun 2024, dividennya menjadi Rp319. Artinya, kalau kamu ingin 100 juta di tahun 2019, kamu harus bisa beli BRI sebanyak 756.000 lembar. Tapi, kalau kamu ingin dividen 100 juta di tahun 2024, kamu hanya perlu BRI sebanyak 313.000 lembar saham saja. Menarik kan? Inilah yang namanya biarkan perusahaan yang kerja, pemegang saham terima dividen. Karena laba BRI terus naik, dividen per share juga cenderung naik. Dividen per share yang naik membuat lembar saham yang dibutuhkan jadi semakin kecil untuk mendapat nominal uang yang sama. Jika konsep ini kita lihat dari sisi yang lain, ceritanya akan jadi begini. Orang yang punya 756.000 lembar saham di tahun 2019 akan memperoleh dividen 100 juta di tahun 2019. Tapi dengan lembar saham yang sama di tahun 2024, dividen yang diterima bukan lagi 100 juta, tapi menjadi 241 juta, di mana mengkalikan dividen per share-nya dengan lembar saham yang dimiliki. Dengan kata lain, dividennya naik lebih dari 1 kali lipat tanpa harus ngapa-ngapain. Inilah yang dinamakan biarkan aset yang bekerja untuk kita. Hanya perlu beli perusahaan bagus, tunggu, dan terima dividen yang lebih besar di masa depan. Menurut saya, orang yang menerima dividen 100 juta di tahun 2019, mayoritas tidak akan menyangka kalau mereka bisa terima dividen 241 juta di tahun 2024 dengan uang yang sama. Ingat, di sini orang tersebut tidak berbuat apa-apa, alias hanya menjadi investor pasif dan berharap dari dividen saja. Tidak ada reinvest dividen ataupun tidak ada top up dana. Kita tidak lagi mengulas dari sisi capital gain, tapi di video ini kita fokus saja ke dividennya. Kita juga tidak membahas soal top up dana ataupun reinvestasi dividen yang diterima. Ibaratnya, kamu membeli sebuah bisnis di tahun 2019 yang bisa berikan income 100 juta per tahun. Tanpa kamu harus terjun ke bisnisnya, tanpa mengurusi operasional perusahaan, kamu menerima income 241 juta di tahun 2024. Inilah indahnya dividen investing apabila sahamnya tepat. Kita punya sahamnya, biarkan perusahaan yang kerja untuk kita. Setelah tahu tentang konsep lembar saham dan dividen growth, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, berapa modal yang dibutuhkan untuk mendapat uang 100 juta itu? Mari kita bahas. Kita akan gunakan angka saham 6.000 karena merupakan angka tertinggi BRI. Dengan kata lain, saya gunakan angka yang paling pesimis agar perhitungan bisa jadi realistis. Pada tahun 2019, apabila kamu beli BRI pada harga 6.000, butuh uang sekitar 4,5 miliar untuk memperoleh lembar saham yang setara dengan dividen 100 juta per tahun. Sampai di sini, apakah ada yang aneh? Ya benar, harga saham BRI di tahun 2019 tentu bukan 6.000, melainkan jauh lebih rendah. Tapi saya gunakan angka 6.000 agar simulasi ini menjadi realistis untuk tahun 2024. Agar supaya tidak ada statement yang mengatakan, itu kan data masa lalu, sudah lewat, jadi sudah tidak bisa digunakan. Itulah alasannya kenapa saya pakai angka Rp6.000. Tujuannya agar perhitungan bisa realistis di masa sekarang. Kita lanjutkan pembahasan. Jika di tahun 2019 kamu butuh uang 4,5 miliar untuk dapat dividen 100 juta per tahun, di tahun 2024 kamu hanya butuh uang 1,8 miliar untuk dapat dividen yang sama, yaitu 100 juta. Mungkin di sini kamu jadi lebih paham tentang efek dari dividen growth. Semakin besar dividen per share, modal yang dibutuhkan jadi lebih kecil. Dari data ini saja bisa dilihat bahwa modal yang dibutuhkan berkurang sekitar 58%, dari 4,5 turun menjadi 1,8 untuk memperoleh dividen yang sama. Dengan kata lain, saat kinerja perusahaan tumbuh, kita sebenarnya sedang dibantu oleh perusahaan agar bisa mendapat dividen dengan modal yang lebih murah. Selisih dari 4,5 ke 1,8 tentu sangat jauh kan? Nah, tadi kita bahas jika menggunakan harga saham 6.000. Sekarang bagaimana jika harga sahamnya hanya 5.000?
Ingat, harga yang saya katakan di sini adalah harga rata-rata. Apabila harga saham turun Rp1.000 saja dari 6 ke 5.000, modal yang kamu butuhkan untuk beli di tahun 2024 turun dari 1,8 menjadi 1,5 miliar saja. Artinya kamu hemat sekitar 300 juta untuk membeli saham yang ditawarkan dengan dividen 100 juta per tahun. Ingat, dividen yang kamu terima sama, yaitu 100 juta per tahun. Ini alasannya kenapa saat harga saham turun, dividen investing jadi lebih menarik. Karena modal yang dikeluarkan akan lebih rendah untuk memperoleh lembar saham yang sama. Artinya, semakin rendah harga saham turun, semakin rendah juga modal yang harus dikeluarkan. Dengan punya konsep berpikir seperti ini, kamu jadi senang apabila harga turun dan bukan malah panik. Tapi dengan catatan, perusahaannya bagus dan secara fundamental memang layak untuk dividen investing. Terus pertanyaannya lagi, dari simulasi ini, untuk memperoleh dividen 100 juta meski harga beli di angka 5.000 kita butuh uang 1,5 miliar. Jika saat ini saya belum ada uang sebanyak itu, apakah mungkin memperoleh dividen 100 juta? Jawabannya mungkin saja. Dengan catatan, kamu bisa sabar menunggu dan perusahaannya tetap bertumbuh. Cara yang bisa kamu lakukan adalah menunggu. Ya, kamu tidak salah dengar atau baca. Kamu hanya perlu menunggu dan berharap kinerja perusahaan bisa semakin tumbuh. Kinerja yang tumbuh tentu akan berdampak pada dividen yang dibagi. Misal, saat video ini dibuat, dividen per share BRI hanya 319 per lembar saham. Hal itu membuat kamu butuh uang 1,8 miliar apabila membeli di harga 6.000 untuk dapat dividen 100 juta rupiah. Tapi bagaimana jika dividen BRI naik 1 kali lipat menjadi 638 per lembar saham? Itu artinya kamu hanya butuh lembar saham 156.000 atau dengan modal 940 juta dengan harga 6.000 rupiah. Sedangkan apabila dividennya naik 2 kali lipat menjadi 957, kamu hanya butuh 104.000 lembar saham atau uang 626 juta dengan harga 6.000. Ingat, harga yang kita gunakan adalah 6.000 rupiah atau dengan kata lain, kita menggunakan harga yang pesimis. Apakah kamu sudah tahu apa yang saya maksudkan? Yang perlu dilakukan adalah menunggu dividen per share BRI naik dalam 5, 10, 15 tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah mungkin dividen per share naik berkali lipat? Jawabannya adalah mungkin saja. Faktanya di tahun 2019, dividen BRI hanya 132 dan menjadi 319 di tahun 2024. Dengan kata lain, naik 2,4 kali lipat hanya dalam waktu 5-6 tahun saja. Jika di masa lalu perusahaan ini bisa tumbuh seperti itu, apakah di masa depan mereka bisa melakukannya lagi? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah terus memantau kinerja perusahaan. Apakah bisa tumbuh konsisten atau tidak. Selama masih tumbuh, harga sahamnya turun signifikan itu adalah hal yang sangat bagus. Tapi, jika kinerjanya turun drastis, harga saham yang turun itu harus segera diwaspadai. Jadi patokannya tetap saja adalah kinerja keuangan dan kita tidak lagi terlalu pusing dengan naik turun harga setiap hari. Pertanyaannya lagi, jika dividen naik 1 kali lipat, berarti laba juga harusnya naik 1 kali lipat. Apakah mungkin laba BRI yang saat ini 60 triliun naik jadi 120 triliun di masa depan? Pertanyaan itu sering ditanyakan di kolom komentar. Jawaban saya sederhana. Jika kamu seolah-olah hidup di tahun 2003, apakah kamu pernah menyangka laba BRI bisa 60 triliun di tahun 2023? Hal mustahil di masa lalu bisa jadi kenyataan di masa sekarang. Begitu juga dengan hal tidak masuk akal di masa sekarang, bukan mustahil terjadi di masa depan. Tapi ingat, kita juga harus realistis. Menaikkan laba 1 kali lipat dari 30 menjadi 60 triliun tentu tidak sesusah menaikkan laba 1 kali lipat dari 60 triliun menjadi 120 triliun. Oleh karena itu, kita harus pantau terus kinerja saham yang dibeli agar bisa mengambil tindakan dengan lebih cepat dan rasional. Ingat, apapun yang ada di saham itu pasti ada resikonya. Meski saham blue chip seperti BCA dan BRI, tentu saja ada resikonya juga. Yang bisa kita lakukan hanya meminimalisir dan melakukan segala bentuk antisipasi. Jadi pertanyaannya, antisipasi apa yang sudah kamu lakukan? Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham dan stock for living bisa membantu. Detail pembahasan ebook silahkan lihat pada gambar di bawah ini. Untuk info pembelian, chat saja pada nomor WA di atas. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Dan ingat, segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan.
Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.